Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita obrolan rumah kayu. Insya Allah kita akan bicara lagi, kita akan ngobrol lagi. Sebelumnya kita ada ini dulu ya, ada uh, ada teman baru lagi. Di samping paling kiri ada Buya Yunal Isra, dan kemudian ini teman kita yang sangat dijadikan rujukan dalam segala urusan. Enggak nih ngobrol ya. Ada Ustaz Saiful Anwar. Kita akan ngobrol seputar kesehatan mental dan kegelisahan dan lain-lain yang berkaitan tentang sebagian sifat naluri atau sifat tabiat manusia itu saja. Iya. Jadi kayak kegelisahan mental atau kesehatan mental itu ya. Jadi gini, kita itu berangkat dari data yang diambil di website Kementerian Kesehatan ya. Oh iya. Jadi di website Kementerian Kesehatan itu untuk penduduk Indonesia itu lumayan banyak yang terdiagnosa ya menderita penyakit mental. Dan yang paling banyak itu gangguan kesehatan yang disebut dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih gitu. Nah mungkin saya juga nggak tahu nih penyebab kecemasannya itu apa gitu. Barangkali ini Sat, mungkin menghadapi problematika hidup yang terlalu beragam, akhirnya mereka cemas masa depan, cemas misalnya usahanya tidak sukses, karirnya tidak naik, dan kecemasan-kecemasan lainnya lah. Nah dari data tersebut, nah kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih solusi yang ditawarkan Islam, begitu juga studi-studi keislaman terkait bagaimana sikap yang harus diambil oleh seseorang ketika dia menghadapi masalah apapun dalam kehidupan gitu. Misalnya cemas itu wajar, tapi jangan sampai menjadi sebuah gangguan mental gitu. Ya karena dalam Al-Quran juga kan sudah dijelaskan gitu ya, innal insana khuliqa halu'a itu. Memang manusia diciptakan dengan sifat penuh keluh kesah. Artinya keluh kesah itu sifat keluh kesah kan menandakan orang punya rasa kecemasan, orang punya rasa takut, orang punya rasa tidak konsisten lah dalam hidupnya, dalam mentalnya. Jadi berangkat dari ayat itu juga kan sudah menegaskan apa, salah satu tabiat manusia juga pasti diberikan beberapa kayak tadi semacam kecemasan dan juga mental. Nah sebenarnya nih saya pengen ini juga nih, agak sharing nih mungkin sama Buya Yunal kan, insya Allah lah ya Buya Yunal ini beliau juga penggiat kajian tasawuf lah. Betul. Nah sebenarnya kan rasa takut itu sebenarnya nggak semuanya dibenci lah Ustaz ya. Nah tapi menurut apa yang antum pelajari nih Ustaz, terutama dalam ilmu tasawuf gitu, sebenarnya sebatas mana sih rasa takut manusia itu dianggap sesuatu yang wajar ya, artinya takut terhadap masa depan yang tidak pasti ya, takut karirnya nggak naik, atau misalnya takut proyeknya dia nggak berhasil tuh sampai sebatas mana gitu Islam mengizinkan manusia untuk takut perihal hal-hal keduniaan gitu. Ya, terima kasih Ustadz Saiful, Ustadz Faros. Ya, kita berbicara tentang salah satu naluri manusia ya, yaitu takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ya benar apa yang disampaikan Ustadz Faros bahwa perasaan takut itu naluri manusia sebenarnya. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij ya, itu disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang berkeluh kesah ketika dia didatangi oleh sebuah hal yang menyenangkan menurut dia akan jumawa, dia akan senang. Tapi ketika diberikan sesuatu yang membuat dia cemas atau sesuatu yang kesempitan, maka dia akan merasa keluh kesah gitu. Nah sebenarnya kenapa hal ketakutan berlebih itu bisa muncul? Karena sebenarnya manusia menganggap apa yang datang ke dia itu sebagai sesuatu yang bisa dibagi dua gitu, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang
menyedihkan. Hmm. Padahal sebenarnya kalau kita melihat perspektif penciptaan, ya kalau kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh agama kita, sejatinya apa yang diberikan Allah, baik itu kesempitan ataupun kelapangan hidup, itu sejatinya itu adalah baik perspektif Allah. Jadi apapun ciptaan Allah, apapun takdir yang Allah berikan ke kita, sebenarnya secara hakikat itu adalah kebaikan buat kita. Nah, hanya saja ketika kita menerima itu, kita terpengaruh dengan asumsi-asumsi manusia yang kita dengar. Nah, sehingga ketika yang datang kepada kita itu sesuatu yang menurut kita, yang kita dengar dari manusia itu adalah sebuah keburukan, misalnya kita ditimpa musibah misalnya, karena kita sudah terpengaruh dengan asumsi-asumsi seperti ini, maka kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang buruk. Padahal kalau kita kembalikan semuanya kepada perspektif agama yang kita diajari lewat Al-Quran ataupun lewat hadis, ya apapun yang menimpa kita sejatinya itu kebaikan semua. Nah, jadi yang perlu diubah itu adalah mindset kita dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana kita mengambil sisi-sisi positif dari segala apapun yang datang kepada kita gitu. Nah, sekarang kenapa kok kita gelisah atau kita keluh kesah ketika menghadapi semuanya itu? Ya karena mindset kita masih menggunakan mindset orang lain. Gitu. Oh iya. Nah, kita terlalu memikirkan kata orang lain. Nah, kita sibuk dengan pendapat orang lain terhadap apa yang terjadi di kehidupan kita. Nah, sehingga kita menjadikan pandangan orang lain itu sebagai standar hidup kita. Itu. Nah, itu yang menjadikan itu kayaknya yang jadi masalah. Bukan masalah, maksudnya yang orang sering terjebak dalam kecemasan, kegelisahan karena dari situ juga kayaknya saja. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Ustadz Yunal ini karena beliau ini mungkin pengkaji tasawuf ya kan. Jadi berangkat dari masalah keimanan baik buruknya yang terjadi dalam kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya Allah itu lebih mengetahui yang terbaik buat kehidupan orang tersebut. Ya. Nah, perspektif pandangan seperti ini tuh sebenarnya kayaknya pernah ada kayak gimana tuh, saya agak lupa ingat gitu, tapi kalau saya nggak keliru gitu ya, ada hadis misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah menyinggung gitu, ajaban li amril mu'min ya. Apa tuh terusannya tuh? Ajaban li amril mu'min, yani kullu amrihi khair ya. Idza ruziqa bi ni'mah syakar. Wa idza usiba bi musibah sabar gitu kan ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan ya kagumlah sama perkaranya orang mukmin ya. Ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur, dan ketika dikasih musibah atau sesuatu yang tidak dia sukai dia bersabar. Dan sikap seperti itu baik untuk dia. Nah gitu. Artinya kalau dari kita berangkat dari sudut pandang yang tadi ditawarkan sama Ustadz Yunal ya, tentang ya harusnya mindset kita yang diubah tentang masalah keimanan itu kan. Ya, kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kita itu sebagai sesuatu yang seharusnya kita bisa terima dengan lapang dada gitu. Jangan sampai kita terima lewat asumsi kemanusiaan kita, ini tuh nggak baik buat kita ya, sehingga membuat kita gelisah berlebih yang akhirnya nanti bisa kena yang penyakit tadi itu anxiety disorder gitu, kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, depresi sampai nggak bisa tidur saat malam-malam begitu. Nah, itu kan nggak sehat ya? Ya nggak sehat semuanya itu, nggak sehat buat ya semuanya nggak sehat. Nah kalau menurut antum misal, nih saya tapi kalau saya sih gini, penasaran nih, saya pengen nyambungin aja gitu kan, jadi cocokologi gitu. Dari memang betul dari beberapa faktor itu bisa menyebabkan adanya kecemasan, dan kemudian juga dalam hadis juga orang sungguh kagum urusan seorang mukmin yang ketika mendapatkan nikmat lalu bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah lalu dia bersabar. Saya itu teringat ucapan salah satu tokoh sufi yang mungkin nggak asing, itu namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu. Beliau kan salah satu guru dari Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah dalam hikamnya itu.
Jadi beliau tuh pernah mengatakan begini, ahwalul abdi arba'atun la khamisalah. Sebetulnya kondisi manusia itu cuma ada 4. Apa tuh? La khamisalah, tidak ada yang kelima, cuma 4. An-ni'matu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiyah. Sebetulnya manusia itu cuma ada 4 status ini aja. Kalau nggak kena nikmat, dia dalam kondisi kena musibah. Itu dalam kehidupannya. Adapun dalam ritual ibadahnya, kalau nggak dalam ketaatan, maka dalam keadaan kemaksiatan. Karena kalau kita lihat memang nggak ada orang yang seumur hidupnya nikmat terus, ya kan? Siapa gitu yang, kecuali Fir'aun misalkan nggak pernah sakit itu kan, dan itu pun itu lain lagi urusan itu, yang jadi cobaan itu, itu pun jadi cobaan buat Fir'aun itu. Nah, begitupun juga nggak ada yang selama hidupnya dia tuh musibah terus, musibah gitu kan, termasuk mungkin kecemasan juga musibah juga kan bagi seseorang yang terkena, misalkan ada mentalnya terkena, misalkan ada gangguan kecemasan yang berlebihan. Begitupun sama taat juga, kayaknya nggak ada orang selama hidupnya taat terus itu kan. Pasti ada 1-2 momen tertentu dia melakukan maksiat kepada Allah, sirran atau alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan gitu. Begitupun sebaliknya, maksiat nggak ada semuanya yang dari seumur hidupnya maksiat terus. Semaksiat-maksiatnya orang kayaknya masih dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang hidupnya nggak pernah sholat, nggak apa gitu kan. Nah, tapi yang saya menjadi perhatian yaitu ucapan setelahnya, fa idza kunta fi nikmati fa muqtadal haqqi minka asyukru. Subhanallah. Jadi kalau yang namanya nikmat kita dapati, maka tuntutan yang benar, tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah syukur. Nah, mungkin itu yang sering lepas dari kita. Jadi kita merasa nikmat itu tolak ukurnya yang berbentuk materi, berbentuk hanya sehat saja. Nah, tapi kita tidak atau melupakan beberapa nikmat yang tidak terhitung lagi. Begitupun juga musibah gitu. Fa idza kunta fil musibah, bahasa baliyah kalau nggak salah ya. Fa idza kunta fil baliyati fa muqtadal haqqi minka as-sabr. Itu yang tadi. Jadi walaupun memang itu kecemasan mengidap pada diri kita, yang pertama yang betul kita harus menerima dulu. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa la yukallifullahu nafsan illa usaha itu. Sehingga kita bisa usaha untuk bisa bersabar. Nah, ini menarik juga Ustaz ya. Jadi saya tuh pernah ada salah satu kerabat saya itu didiagnosa lah. Jadi beliau itu didiagnosa menderita kecemasan berlebih, atau bahasa medisnya itu anxiety disorder gitu. Nah, saya pernah sih memberikan tawaran gitu. Jadi kalau bahasa kerennya gitu, saya bilang gini, ketika ada jenis penyakit mental itu, saya pernah ini, bagaimana ya kalau seandainya kita bikin kayak religious therapy gitu. Jadi sebenarnya emang penyakit itu nggak ada sesuatu, karena gini, dampaknya itu bahaya, Ustaz. Jadi orang yang terkena penyakit kecemasan berlebih ini, itu dia merasa akhirnya karena pola pikir dia yang terlalu cemas, akhirnya semua kena. Asam lambungnya jadi naik, dia perasaannya jantungnya itu berdebar kencang, sampai bahkan mengganggu waktu tidurnya dia. Jadi merembet kemana-mana. Akhirnya karena dia kurang tidur, akhirnya paginya kayak ngerasa sakit badannya. Sebenarnya pas dicek medis itu nggak ada penyakit apa-apa, nggak kena apa-apa. Nah sekarang gini, saya lihat kunci atau masalahnya itu adalah apa? Bagaimana dia itu nggak bisa merasa tenang dalam hidup, gitu ya. Mungkin karena ada beberapa hal yang terlalu menekan dia secara mental, akhirnya dia tuh burn out gitu. Jadi dia itu kayak sampai kepada titik nadirnya, dia akhirnya terkenalah penyakit yang seperti itu.
Iya. Akhirnya ya asam lambungnya naik kan, jadi deg-degan dan lain sebagainya. Akhirnya dia mikir Bisa tidur. meninggal nih, awas nih saya mau meninggal nih. Itu pikirnya udah kemana-mana. Kemana-mana itu kan pasti kayak gitu kan. Saya pernah itu. Nah sekarang saya mau tanya nih, jadi ke Ustaz Yunal mungkin beliau kan juga sering lah mengajarkan hal-hal terkait tasawuf. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz menanamkan ketenangan dalam diri kita dalam kehidupan ini, apapun keadaan yang kita hadapi misalnya gitu Ustaz. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Bagaimana cara menjadi pribadi yang tenang gitu. Tenang dalam artian ya kita menghadapi segala sesuatu itu yang menganggapnya sebagai lintasan kehidupan yang harus kita lewati tanpa membedakannya, gitu ya. Nah, secara sederhana sih bisa kita kembalikan kunci tenang itu adalah sejauh mana kita berhusnuzon kepada ya lagi-lagi ini karena kita memandangnya dari sudut pandang keislaman, bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau apapun yang Allah berikan itu benar-benar itulah pilihan terbaik yang Allah berikan gitu. Nah, tentunya ini harus dipraktekkan secara benar juga ya. Maksudnya husnuzon kepada Allah bukan berarti menghalangi seseorang untuk berikhtiar secara secara maksimal gitu. Jadi di balik ikhtiar yang maksimal itu harus disertakan dengan husnuzon kepada Allah dan juga tawakal yang maksimal juga gitu. Jadi ketika seseorang menghadapi persoalan, kapan tenang itu bisa dia dapatkan? Yaitu ketika dia menggabungkan tawakalnya itu baik ketika proses pengobatan atau misalnya cara menyelesaikan persoalan sejak dari awal, kemudian sampai tahapan terakhir. Dia harus menerapkan tawakal itu di semua prosesnya itu gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya penyakit lah, katakanlah dia terkena musibah dalam bentuk penyakit atau musibah dalam bidang ekonomi misalnya, jangan sampai dia melepaskan sifat tawakalnya itu dari awal perbuatan gitu. Usaha gitu Ustaz ya. Usaha. Jadi jangan sampai nanti dibeda-bedakan tawakal itu di akhir gitu. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi tawakal itu menyertai semua rangkaian perbuatan kita. Karena kan kita taunya istilah duit gitu Ustaz. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi tawakalnya di akhir gitu. Oh, sebenarnya harusnya di awal ya. Tawakal itu di semua sejak dari awal pekerjaan. Jadi agak kurang tepat kalau seandainya tawakal itu kalau sudah kita kerjakan, ya sudah kita kerjakan semua, akhirnya kita tawakal kepada Allah di akhirnya. Bukan seperti itu sebenarnya yang tawakal itu. Jadi tawakal itu mulai dari ikhtiar pertama, mulai dari niat kita untuk menyelesaikan persoalan, kemudian prosesnya sampai di akhirnya itu semuanya kita serahkan ke Allah. Kita serahkan kepada zat yang menciptakan itu gitu. Nah, karena beliau lebih tahu dengan apa yang diberikan ke kita, maka kita kembalikan semuanya ke Allah. Nah, seperti itu. Jadi kapan tenang itu bisa didapatkan? Ketika sudah semua apa yang kita lakukan itu menyertakan Allah di dalamnya gitu. Iya. Nah, jadi arahnya ke sana. Karena memang itu hal-hal yang kayak gitu kan kita saat memahaminya tawakal hanya di akhir rangkaian aja gitu. Yeah. Setelah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal atau dikonsepkan jadi duit gitu. Ini ada yang menarik ya, sebenarnya itu bagus banget sih benar. Jadi selama ini kan orang-orang punya persepsinya ya tawakal itu adalah pola pikir yang kita tanamkan setelah usaha yang kita lakukan gitu ya. Yeah. Nah ini sebenarnya terkait tawakal nih Ustaz. Saya pernah dengar sih, nggak tahu nih ya validitasnya seperti apa. Jadi ada sebuah athar gitu. Jadi athar dari Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu itu saya pernah baca, kalau saya tidak keliru itu di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah gitu, di bab tawakul gitu. Jadi dalam karyanya Al-Imam Al-Qusyairi itu ada nukilan katanya asar ini itu dinisbatkannya ke Sayyiduna Umar gitu. Kalau saya tidak
keliru ya, saya baca dari Risalah Kusyairiyah itu. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mengucapkan satu ibarat yang sangat bagus. Beliau ngomong gini, lau tawakkaltum alallahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr gitu ya. Terus beliau lengkapi gitu, bagaimana keadaan burung itu ya, kalau kita bertawakal, betul-betul tawakal kepada Allah, ya kita akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki gitu. Ya, kenapa katanya kalau burung itu keluar dalam keadaan lapar, Ya, pulang pas itu dalam keadaan kenyang, katanya gitu ya. Nah, ini sangat relate nih dengan apa yang diucapkan sama Ustadz Yuna. Iya, betul. Jadi menempelkan tawakal itu udah mulai berangkat paginya. Iya, dari Jadi berangkat paginya. ikhtiarnya itu udah ada tawakalnya gitu. Iya, betul. Jadi dia nggak ini lagi kan. Bukan pas udah kerja baru tawakal. Memang dari mulai usaha kerjanya, udah nyari kerjanya Kita, udah tawakal gitu. Itu makanya. Jadi kita tawakal itu pas keluar rumah, bismillah nyari uang dan tawakal tu Allah. Di situ makanya mungkin ada ini juga saja doa keluar rumah itu kan. Begitu memang. Bismillah tawakal tu Allah. Dari mulai keluar ya, bukan setelah pulang baru tahu. Maka itu betul penjelasan Ustadz Yunal. Iya benar. Ya kita hal-hal yang kayak semacam baca doa yang itu kan sebenarnya udah diajarin dari SD gitu kan. Tapi untuk penerapan dalam sehari-harinya baru dapat penjelasan seperti ini gitu. Dan itu juga sebenarnya ini bukan hanya persoalan ekonomi saja gitu ya, tapi juga di semua kegiatan manusia. Jadi misalnya ada yang bekerja, misalnya ada yang mengajar kan, ada yang pengusaha, mengobati orang. Sebenarnya kenapa seseorang itu takut atau gelisah? Karena dia terlalu menganggap dirinya bisa melakukan sesuatu. Subhanallah ini. Artinya dia melepaskan dia melepaskan dirinya itu dari kaitannya dengan kudrah Allah gitu. Jadi dia menganggap dia itu bisa melakukan sesuatu, dia itu punya kudrah sendiri, yang dengan kudrah itu dia bisa menghasilkan apa yang dia inginkan. Nah, ketika orang sudah merasa diri bisa, dia merasa punya kemampuan, kemudian hasil dari apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang dia rancang di awal, ini yang membuat orang itu gelisah sebenarnya. Iya. Tapi memang Ustaz betul. Saya ada nangkep satu kata kunci Ustaz. Ma'iyatullah, atau cara menghadirkan membersami Allah dalam hati kita. Selama Allah dalam hati kita, rasa kegelisahan, kecemasan itu akan redup dengan sendirinya. Saya mungkin kita lihat sejarah ketika Sayyidina Abu Bakar membersamai Rasulullah SAW saat akan hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Kemudian waktu itu kan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur ya kan? Di Gua Sur. Itu dalam sejarah kan disebutkan Sayyidina Abu Bakar itu ketakutan yang sangat besar itu. Sangat cemas sekali. Takut-takut mereka mendapati Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, lalu mungkin kemungkinan besarnya dibunuh gitu kan. Bahkan sampai-sampai ketika di bawah lubang itu Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang, jadi pas di lubang Gua Sur itu kelihatan kaki-kaki orang kafir Quraisy. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya dia tunduk ke bawah, la ro'ana, niscaya mereka akan melihat kita ini. Nah, lalu Nabi bilang dengan ucapan yang la tahzan itu ya. La tahzan itu yang innallaha ma'ana. Di situ ada ma'iyatullah. Makanya kata Nabi, ya Abu Bakrin, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ada di dalam gua? Allah salisuhu. Iya benar ya. Jadi usaha apapun, dan ini lagi Ustaz, kadang-kadang itu kita sebagai manusia, ini menurut saya Ustaz ya, nih. Jadi kita itu terlalu tunduk dengan apa yang disebut hukum kausalitas. Betul. Ada orang sakit nih, misalnya dia merasakan sakit, dia ngerasa sakit, akhirnya dia takut meninggal karena dia apa? Terlalu mengkaitkan mati itu adalah natijah dari sakit.
Iya. Padahal kan belum tentu Iya. orang yang sakit Iya. hati ya. Kadang-kadang ada yang sehat tiba-tiba meninggal Makanya. duluan kan. Jangan Betul nggak, mencari penyebab Nah, mati gitu itu harusnya. karena selama ini mungkin logika manusia itu terarah untuk lebih tunduk kepada hukum kausalitas gitu, Ustaz. Kayak gini, oh saya nih pendidikannya rendah misalnya, Iya. terus saya susah nih nyari rezeki. Padahal banyak juga ya dokter-dokter yang nganggur ya, Ustaz. Iya. Ini juga Iya. kadang-kadang ini kita kalirunya. Bahkan ada ya anak buahnya dokter, bosnya SMP. Ada kan? Iya. Betul nggak? Banyak. Nah ini karena kita terlalu mengaitkan segala sesuatu itu dengan sebab, hukum sebab Sebab akibat Iya. itu. Jadi kita kayaknya menghilangkan keberadaan kudratullah gitu ya. Iya, betul. Betul nggak sih, Sat? Ya, di tengah-tengah kehidupan modern kita ini. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi memahami hukum sebab akibat itu sebenarnya tergantung ranahnya di bidang apa sebenarnya. Kalau ranahnya di bidang adah, kebiasaan, ya sudut pandangnya hanya sebatas hubungan sebab akibat murni, Iya, Betul. betul. tidak dibawakan ke ranah akal, Iya. itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan juga ada nilai positifnya ketika Iya, orang betul. rajin menabung, jadi kaya. Iya. Ketika orang rajin belajar, jadi alim gitu Iya. kan. Itu ada benarnya juga kan. Betul. Itu secara adi, secara adah. Ada. Nah, yang berbahaya itu dalam agama ketika menjadikan sebab akibat itu masuk di ranah Keyakinan. hukum akal Oh. atau keyakinan. Keyakinan gitu. ya. Nah, ketika dia seperti ini, wajib hukumnya menurut akal dia hasilnya seperti ini. Iya. Nah, itu yang membuat masalah sebenarnya. Oke. Jadi dia sudah terjebak dengan hukum akal yang harusnya tidak dipahami seperti itu. Itu hanya hukum adat. Iya. Kalau dalam akidah itu kan kita diajari hukum itu ada tiga, Ada tiga. gitu kan? Ada hukum akal, hukum akli, Hukum hukum adi, adi. kemudian hukum syar'i. Syar'i. Nah, kenapa ini berbahaya? Karena dia menjadikan persoalan sebab akibat itu jatuhnya di hukum Akli. akli. Keimanan itu ya. Nah, keimanan itu hubungan ada dengan tidak ada, hubungan belajar dengan pintar itu kan hanya hubungan Adi. adat, adi aja, kebiasaan. Iya, Betul, betul. Nah, sehingga terlalu menjadikan itu sebagai hukum akli, itu yang menyebabkan orang stres itu. Dia sudah rajin belajar, tapi nyatanya iya. masih Nggak pintar-pintar. nggak pintar. Pintar-pintar. Rajin menabung, Nggak tapi nggak kaya-kaya. kaya-kaya. Kemudian apa lagi? Rajin Olahraga. Rajin tapi olahraga. sakit. Pintar itu. Nah, itu cukup dipahami sebagai hukum adi aja, hukum kebiasaan saja. Nah, sehingga dengan itu kita tidak akan terlalu cemas ketika hasilnya tidak sesuai, dan kita juga tidak akan terlalu jumawa kalau hasilnya positif gitu. Iya. Jadi ya lagi-lagi karena sudut pandang keislaman juga ya, kita mau nggak mau harus kembalinya ke sana gitu. Jadi memperbaiki mindset kita kepada kemampuan kita sebagai manusia, dan juga memperbaiki mindset kita kepada Allah sebagai Khalik yang menciptakan apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini secara hakikat maksudnya. Nah, itu mungkin. Oke, saat ini lumayan ya, udah lumayan lama kita ya. Jadi intinya gini sih, yang saya tangkap itu dari pemaparannya, baik dari Ustaz Yunal ataupun dari Ustaz Faros itu, kalau kita mau memanage ya, misalnya kegelisahan kita itu kita manage supaya tidak sampai kepada kita terkena penyakit mental, ya. Itu caranya sebenarnya kita bolehlah istilahnya melihat usaha itu adalah sesuatu yang penting dalam urusan kehidupan lah, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya lah ya. Tetapi itu jangan sampai ditanam dalam ranah keyakinan atau yang diistilahkan dengan hukum akal atau hukum akli itu. Jadi saya ingat Ustaz, ini sebagai penutup juga ya. Jadi ada dalam sebuah buku yang judulnya itu Qasasun Alamatnil Haya. Ini buku ini dipelajarin sama anak-anak aliyah di sini di pesantren Dar El Qolam. Jadi itu ada ungkapan gini. La tanzur ilal madhi. Ya. Fa inna fihi syai'an yuz'iju. Nah, jadi dia bilang janganlah lihat kepada masa lalu karena barangkali ada sesuatu yang bisa mengganggumu. Ini terkait dengan trauma, Ustaz. Jadi supaya dia ngelanjutin itu bagus. Terus ada lagi dilanjutin sama dia. Wala tanzur ilal mustaqbal katanya. Dan janganlah kamu
terlalu berfokus untuk melihat kepada masa depan. Iya. Fa inna fihi syai'an yuqliqu. Hmm. Kayak gitu. Karena kalau kita fokus untuk kepada masa depan, hanya melihat Cemas. masa depan aja, ada sesuatu yang bisa membuat kita cemas karena ketidakpastian. Iya. Di akhirnya dia tutup apa? Walakin unzur ila rabbil izzah fa innahu dzatun yus'idu. Subhanallah. Ya, tapi kamu ingatlah kalau dalam masalah kehidupan itu apa katanya? Ingatlah kepada Tuhan yang memiliki kemuliaan. Karena dia itu zat yang bisa membahagiakanmu dalam keadaan apapun. Kamu susah, tapi hati kamu diatur supaya tetap bahagia. Iya. Kamu emang lagi senang juga ukuran manusia, kamu juga tetap bahagia. Subhanallah Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih, itu aja mungkin kita tutup ya. Ya. Mudah-mudahan obrolan ini menjadi bermanfaat. Amin. Nah, insya Allah di episode-episode selanjutnya kita akan buka lagi nih masalah sosial Ya. apa yang bisa kita bicarakan di obrolan rumah kayu. Jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, di like supaya kita terus menebar kemanfaatan dengan semangat Ya. seperti itu. Oke. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.